Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.4A8 modul budaya positif, yaitu keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, saya Maria Sulastri SPD, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Nimatul Khalidah MPD dan pengajar praktik Bapak Anwar Sanusi SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan keterkaitan antara materi modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 yaitu bermuara di pelajar Pancasila terkait profil pelajar Pancasila. Berikut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di sini nilai guru penggerak diantaranya yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Di sini pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif akan saya paparkan diantaranya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas di sini mengacu pada tujuan mulia, yaitu terkait nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, kita sebagai pendidik memiliki posisi kontrol, apakah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah yang terbaik adalah sebagai manajer. Sedangkan untuk kebutuhan dasar murid-murid kita, yaitu bertahan hidup dengan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, serta kebebasan. Yang kelima, segitiga restitusi. Di antaranya yaitu untuk menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua,
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama-sama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata itu kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau disipliner siswa dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengalami kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi serta menyusun konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Nah, adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu adalah perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasil yang saya dapatkan kurang signifikan dan memuaskan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi ini. Namun, tahapan restitusi yang saya lakukan tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat ataupun refleksi dari siswa itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik
antar semua warga sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Karena kenapa? Karena dengan kerja sama sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan dalam hal sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik, itulah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.